Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue sudah bikin video review kekalahan pertama Manchester United di partai pertama ya menghadapi Arsenal. Tapi ya memang penampilan ternyata tidak sejalan dengan hasil. Manchester United menurut gue tampil lebih bagus, dan bukan cuma gue saja yang mengatakan, ada banyak analisa dari pandit, dari media juga ya. Bahkan angka statistik pun juga menunjukkan hal tersebut, bahwa memang Manchester United ini lebih dominan di pertandingan. Manchester United lebih menguasai pertandingan, tapi apapun itu ya Arsenal yang mampu mencetak gol, Manchester United tidak mampu mencetak gol. Dari sisi penyerangan pun, walaupun Manchester United dominan di permainan, tapi Manchester United tidak cukup sering menurut gue ya memiliki ancaman yang berbahaya, dalam arti tembakan yang on target seperti itu ya. Ada yang terkena mistar, ada yang di save, ada yang melenceng, dan cukup banyak juga yang terbentur dari pertahanan Arsenal, yang menurut gue di pertandingan tadi malam memang tampil bagus lini pertahanan dari Arsenal. Dan ini merupakan PR tentu saja, tapi ada semacam kayak harapan bahwa Manchester United bisa lebih baik daripada musim lalu. Pemain seperti Mbeumo, seperti Cunha, luar biasa. Menurut gue dua pemain ini tampil di lini serang Manchester United. Lalu lini tengah Manchester United juga yang digalang oleh Casemiro dan juga Bruno Fernandes, menurut gue tampil bagus, sehingga Manchester United bisa mendominasi permainan. Karena ketika mendominasi seperti itu tidak mungkin hanya dua pemain saja ya, artinya Mbeumo dan juga Cunha, tapi gue juga memberikan kredit kepada Bruno Fernandes tentu saja, juga Casemiro, dan tidak lupa juga kepada Mason Mount. Di lini belakang Matthijs de Ligt, Luke Shaw juga tampil bagus, Leny Yoro pun juga demikian. Ada banyak pemain yang memiliki, Dorgu juga seperti itu ya, yang memiliki performa yang bagus. Oke. Langsung aja gua ke manunited.com. Ada beberapa rangkuman dari konferensi pers Ruben Amorim dari gol. Kurang lebih ini sama yang terjadi beberapa kali tahun lalu. Untuk saya, ini bukan memainkan bola, ini tentang melindungi pemain lawan ketika mereka ini menyerang. Saya mengerti kalau kita menginginkan gol, tapi ketika Anda menyentuh penjaga gawang dengan cara seperti itu sangat sulit. Dan khususnya untuk kalah dengan gol seperti itu, ini sulit. Ini sulit untuk bisa kuat ketika Anda harus mendorong dan ya mencari bola. Kadang-kadang Anda mendorong, lalu Anda tidak memiliki tangan lain ya untuk bisa mendapatkan bola. Kita butuh untuk menjadi lebih kuat di momentum tersebut, tapi khususnya kita juga butuh ya untuk melakukan hal yang sama untuk sisi lawan. Jadi kita ini tidak merubah aturannya, kita harus beradaptasi dengan aturan. Ya memang golnya kontroversi menurut gue dari Arsenal. Apapun itu, Ruben Amorim mengatakan bahwa ya kita juga memiliki memiliki peran juga, artinya Manchester United ya, di gol tersebut. Tapi ada juga hal penekanan yang menarik nih, bahwa dia mengatakan kalau pemain lawan bisa atau diperbolehkan mencetak gol dengan cara seperti itu, maka Manchester United harusnya juga boleh dong ya melakukan cara yang kurang lebih sama seperti ketika mereka menderita gol tersebut. Ya menurut gue ini fair. Kalau memang gol tersebut disahkan, diperbolehkan, ya berarti semua tim juga boleh, termasuk juga Manchester United. Kita tidak membosankan, kita lebih agresif daripada tahun lalu, kita sprint lebih banyak, kita lebih berani, kita memenangkan hampir 1 lawan 1 di sepanjang pertandingan, kita memiliki pressing dengan cukup tinggi. Lalu dengan bola kita memiliki kualitas. Walaupun ketika stadion membuat keramaian ya, kita terus berlanjut bermain seperti yang kita ingin mainkan. Kita kehilangan sedikit bola ya ketika build up dibandingkan dengan tahun lalu, dimana pada saat itu kita kesulitan sekali. Dan hal kecil yang kita bicarakan di awal musim, para pemain seperti Cunha, seperti Bryan Mbeumo, di momen mereka bisa meningkatkan situasi di stadion. Jadi saya pikir yang paling penting adalah kita tidak membosankan. Menurut gue Manchester United jauh dari kata membosankan, dan ini terjadi secara konsisten ya. Menurut gue tadi malam itu 2 kali 45 menit
Memang tentu saja ada momentum-momentum Arsenal yang ingin melakukan serangan balik, tapi cukup banyak momentum tersebut dipatahkan oleh Manchester United. Jadi ya Manchester United tampil bukan cukup enak, sangat enak sebenarnya untuk disaksikan. PR sekarang tinggal bagaimana mereka bisa meletakkan permainan ini sebagai dasar. Artinya selanjutnya ini lebih baik atau minimal seperti ini ya. Bangga dengan para pemain. Itu merupakan performa yang sangat bagus. Saya sangat bangga dengan para pemain, tapi pada hasilnya kita kalah di pertandingan. Tapi lagi-lagi untuk saya, Anda bisa menang dan Anda bisa kalah pada akhirnya. Tapi saya bangga dengan apa yang mereka lakukan, pemain-pemain saya ya. Ini merupakan perasaan yang bagus. Dan di waktu yang sama, ini juga sulit untuk bisa kalah seperti ini. Ya terlepas dari kalah pertandingan, tentu saja Indian ya pada akhirnya hasil itu yang penting, karena dengan hasil maka mendapatkan poin maksimal dan bisa mengangkat posisi di papan klasemen. Tapi kalau melihat bahwa memang Manchester United ini masih dalam tahap proses, ya ini merupakan sesuatu yang positif, karena kalau Manchester United bisa konsisten bermain seperti ini, apalagi diperbaiki, menurut gua hasil akan datang dengan sendirinya ya. Perkembangan secara taktik, saya pikir sistem ini dilebih-lebihkan. Ini bukan tentang sistem. Anda melihat beberapa kali kita bertahan dengan 5, dengan 4, dengan 3. Dan di banyak pertandingan ya adalah 3 lawan 3. Jadi ini tentang intensitas dari para pemain yang bermain ya. Kalau mereka ini berani dan kalau mereka bertalenta, kalau mereka ini memiliki kekuatan. Kita menunjukkan sedikit dari hal tersebut. Kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan untuk difokuskan di pertandingan selanjutnya. Saya pikir ini juga mereka, para pemain ya, lebih mengerti bagaimana kita harus melakukannya. Mereka telah dipersiapkan untuk melakukannya secara fisik dan mereka ingin membantu satu dan yang lainnya. Jadi ini merupakan situasi yang bagus. Kadang-kadang Anda melihat satu pemain kehilangan bola ya, ataupun kehilangan passing, dan Anda bisa merasakan tim ini bekerja secara bersama. Kita harus bergerak ya, setiap pertandingan di Premier League ini susah, jadi kita harus bergerak ke pertandingan selanjutnya. Pemain, kita memiliki pemain yang bisa memenangkan segala pertandingan di Premier League. Kita butuh fokus, kita harus melupakan segala pujian ya. Kita ini berjuang untuk mendapatkan tempat yang lebih bagus, dan itu merupakan suatu yang bagus. Jadi kita bermain sebagai sebuah tim. Tidak masalah siapa yang bermain, kita ingin memenangkan pertandingan. Disinggung juga pertandingan menghadapi Fulham. Ini sangat sulit untuk kalah ya di pertandingan tersebut. Sekarang ketika menghadapi Arsenal, tapi sekarang kita harus bekerja untuk besok, untuk recovery dan mempersiapkan pertandingan selanjutnya, mempersiapkan hal-hal kecil dan juga hal-hal besar. Kita butuh berkembang atau kita butuh perbaikan. Itu yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya, kurang lebih. Oh ya, ada satu situasi juga yang tidak dimuat ya di Man United itu. Bagaimana Ruben Amorim melindungi keputusannya ketika dia memilih Altay Bayindir, karena ada pertanyaan dari pers, dari media yang menyudutkan Altay Bayindir, dianggap ini merupakan keputusan yang salah. Kenapa tidak Tom Heaton misalnya? Ya, gue selalu berpikir segalanya pasti lebih enak dihakimi setelah pertandingan selesai. Tapi bagaimana dengan pujian dan lain-lain ya? Ruben Amorim tentu saja juga memiliki pertimbangan tersendiri. Gue melihat Ruben Amorim sudah mempersiapkan memang pertandingan awal ini tanpa Andre Onana, dan itu yang dilakukan ya. Dan Altay Bayindir juga mendapatkan menit bermain yang cukup banyak menurut gue di preseason. Tom Heaton juga demikian sebenarnya, tapi gue menilai ya inilah keputusan dari sang pelatih. Kalau melihat dari situasi pertandingan pun tadi malam, gimana ya, Altay Bayindir melakukan 2 penyelamatan, dan ada beberapa situasi yang dia memang juga melakukan penyelamatan dengan bagus. Gue juga melihat dia ketika memainkan bola misalnya, walaupun dengan tekanan beberapa pemain depan Arsenal, dia tetap bisa tenang, tetap bisa mengalirkan bola dengan bagus. Ya kita tentu saja bisa berdebat terkait dengan gol yang diderita, apakah itu kesalahan kiper, ada sumbangsi kiper ataupun juga lini belakang lain. Menurut gue nih semuanya adalah kombinasi. Tapi jangan lupa bahwa memang
Secara kontroversi juga, misalnya kenapa itu tidak di VAR ya, dan lain-lain, ini kan juga bisa diangkat gitu loh sebagai penyebab misalnya gol tersebut akhirnya tercipta untuk tim lawan. Tapi apapun itu, gue tidak menilai ada yang salah ya terkait dengan penunjukan Altay Bayindir. Dan gue harapkan kalau memang dia dianggap oleh tim kepelatihan siap, ya kenapa dia tidak diturunkan lagi di pertandingan selanjutnya. Dan dari awal kan juga sudah jelas ya plot ataupun rencana-rencana siapa penjaga nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan menurut gue tidak ada masalah terkait dengan hal tersebut. Ruben Amorim juga menyinggung misalnya musim lalu, Altay Bayindir juga melakukan beberapa kesalahan, misalnya ketika menghadapi Tottenham Hotspur, tapi di pertandingan menghadapi Arsenal di Emirates dia tampil fantastis, bahkan menjadi pahlawan ya. Dan pada saat itu gue juga ingat banyak fans di media, sosial media juga mengatakan berikan tempat pertama kepada Altay, berikan tempat pertama kepada Altay. Sekarang ada situasi seperti ini, media menyerang langsung ganti Tom Heaton. Menurut gue tidak semudah seperti itu ya. Sama seperti kayak kita bermain fantasi football atau yang lain-lain, dimana ketika ada kekalahan langsung ganti. Menurut gue di pertandingan ataupun di squad sesungguhnya, di pertandingan sebenarnya, di tim yang sesungguhnya tidak semudah itu. Gue tidak menilai bahwa gol kemarin ini murni karena Altay. Ada banyak faktor yang bisa diangkat juga sebagai penyebab ya, katakanlah seperti itu. Ya faktor Altay ada, tapi dia tidak satu-satunya begitu ya. Kita lihat pertandingan selanjutnya akan seperti apa, siapa yang akan menjadi penjaga gawang dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu membahas konferensi pers Ruben Amorim. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih banyak. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Yang belum subscribe ya channel Football United ini supaya semakin berkembang. Ayo kita raih sama-sama nih 100.000 subscriber. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.